Teman-teman Real Traders, balik lagi di YouTube-nya Traders Family. Kali ini saya dan Pak Tito pengen ngebahas satu rencana yang akan direalisasikan. Segera. Yang kemarin kita bahas di dua video sebelum video yang ini ya Pak. 2 minggu lalu. Mungkin gak sih kayaknya gini mesti diatur. Diatur gimana? Ya supaya terkontrol. Paling mentok kita bisa bikin sistem. Waduh, Iya. agak panjang gitu. Iya, kayaknya udah mesti diatur. Tugas kita kan membentengi. Betul. Benar dong. Fasenya udah investor. Tahu saya cara ngaturnya. Oke. Terus saya realisasiin. Nah, jadi kenapa Pak akhirnya Bapak yakin dari dua video yang kemarin, gas ini memang udah Karena ada sentilan dari Bill. emang iya benar. Tapi Iya, kan pasti setelah itu kan Bapak pikir lagi kayak bener. Enggak, saya nggak butuh mikir panjang. Jadi itu hanya sebuah trigger yang bikin saya untuk ngecek data lebih dalam. Ngecek datanya cuma butuh sehari. Ya, Nggak nyampe, sehari sekian jam doang. oke. Langsung membulatkan tekad. Langsung buat tekadnya. Langsung. Saya benar. Kita sama-sama tahu. Tapi apa ya Pak? Hasil kebulatan tekad itu membuahkan berapa hasil? Ikutin aja videonya. Yang pasti gini lah. Yang pasti video ini penting khususnya bagi para analis, juga para investor. Penting. Karena ini berurusan dengan update yang akan ada di aplikasi TF. Benar. Yang akan mulai berlaku di bulan Mei. Yes. Langsung nih habis video naik langsung berlaku. Yes. Yang pertama. Saya yakin sebagian ada apa lagi nih ya, sebagian deg-degan juga kayaknya. Kemungkinan besar tertekan. Kemungkinan besar deg-degan ya. Karena kan kemarin kita kasih kode bahwa tujuan kita adalah membentengi. Benar. Membentengi akan sangat erat kaitannya sama tambahan peraturan. Benar. Jadi tambahan aturan yang pertama sebenarnya bukan tambahan ya. Ini hanya apa ya? Aturannya udah ada, hanya kita kembangkan. Ya. Dan dulu sebenarnya kita udah pernah ucapin. Dengan dulu pernah 1 Januari kita mulai berlakuin 1 Januari 2024. Ya. Kita mulai berlakuin bahwa kalau loss maka poinnya bisa jadi negatif, bisa jadi minus. Bisa minus ya. Tapi kita masih hanya memberlakukannya setengah poinnya. Benar. Dalam artian kalau profit dapatnya 1, kalau loss setengah. Iya. Gitu kan? Dan waktu itu kita bilang kalau sampai dibeginiin masih apa ya, nggak mau berubah juga secara drastis, maka akan kita jadiin 1:1. Iya, benar. Dan sekarang lah saatnya menjadi 1:1. Benar. 1:1. 1:1. Jadi kalau profit 1, loss juga 1. Iya. Semakin mirip dengan real account. Semakin mirip udah. Udah sama persis. Lebih saya rasa bagusan ini pada real account. Iya. Tapi saya rasa ya Pak dengan adanya peraturan itu kayaknya ya menurut saya. Pasti sebagian merasa ya itu mungkin karena dapat animo semakin mirip sama real account-nya gitu kan. Tapi mungkin sebagiannya ada yang ngerasa aduh kenapa sih 1:1 gitu. Nggak apa-apa. Yang kedua yang dia bilang aduh kenapa sih 1:1? Nggak usah diterusin pakai apa-apa. Iya. Iya dong. Maksudnya orang-orang yang hanya mikirnya uang gampang. Sekarang jadi susah nih, udah gak gampang lagi duitin sini, udah tinggalin aja. Iya, kan benar. Karena menurut data kita, ini data yang setelah kita cek juga, waktu kita update per Januari 2024, itu banyak menurun. Iya. Maksudnya dalam artian jumlah analis banyak menurun. Ya. Benar kan? Kualitas analis meningkat jauh. Itu yang lebih penting ya Pak. Itu yang lebih penting. Itu yang penting. Gitu kan, kita nggak nyari kuantitas di sini. Kita cari kualitas. Kita nyari kualitas kalau analis kan. Benar. Di mana waktu perubahannya aja itu waktu Januari kita update, nggak langsung berubah pastinya. Nggak langsung karena yang namanya sebuah perubahan, apalagi terhadap aturan baru, kebiasaan baru, seenggaknya butuh 3 bulan. Ya teman-teman adaptasi dulu. Jadi setelah 3 bulan. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga nggak ada perubahan signifikan. Begitu mulai bulan ketiga, 4 dan seterusnya perubahannya signifikan sekali. Yes. Dimana jadinya bukan cuma analis yang naik level, tapi analis yang bertahan di levelnya. Iya. Jadi bertahan dan naik. Iya. Gitu kan. Tadinya tuh yang turun banyak sekali. Benar. Karena ya kalau loss nggak hilang poin kok. Kan gitu. Benar. Ini jadinya pada bertahan. Ya. Lalu yang jumlahnya naik bahkan mencapai 50%-nya. Yes. Dari bulan sebelumnya.
Iya, dan kita happy banget berarti. Oh, happy sekali. Iya. Jangan kalian pikir 50% kecil. Tergantung dong ya. 50% dari berapa kan gitu. Bener. Tapi pas ya nggak apa-apa lah kalau dianggap kecil. Nggak apa-apa, lagi-lagi kita hanya mementingkan kualitas. Benar. Tapi mungkin masih ada teman-teman yang mungkin ngerasanya, alah aturan gini doang masih bisa lah nih kita cari apa ya, mungkin bahasa kita akalin lah nanti gimana lah. Mau diakalin. Iya kan? Kalau aturan gini kecil. Paling kan yang ngakalin berpikirnya kan, kalau udah cash out, toh yang penting duitnya udah keluar. Itu yang berikutnya mau ambruk mau apa, saya bikin channel baru, terserah, silakan. Terserah. Ya kan? Karena kita udah mikir duluan kali ini. Kita udah mikir duluan. Ya. Itu tadi peraturan pertama ya. Peraturan pertama, pastinya yang analis-analis yang beres, happy sama peraturan ini. Harusnya, sangat happy harusnya. Harusnya, apalagi yang udah pernah merasakan dampaknya bahwa oh ya sekarang saya jadi lebih bener, sekarang saya jadi jauh lebih disiplin, sekarang saya jadi bisa lebih berpikir jangka panjang, pasti akan happy dengan peraturan ini. Pasti. Ya kan? Sementara yang nggak beres tadi, saya nggak peduli. Biarin aja. Aturan yang kedua akan bikin kalian semakin happy lagi. Ya. Karena akhirnya analis-analis akan kita jadikan mitra resmi dari kita. Itu dia. Mitra resmi. Dalam artian kemitraan ini akan kita bagi dalam 2 tahap. Nah, sabar ini pasti penasaran ya, mitra apa nih? Kok kenapa ada kemitraan nih gitu? Kemitraan pasti berurusannya sama uang yang keluar ya. Terusin Pak. Bahwa hanya analis yang statusnya mitra resmi. Yes. Yang bisa cash out 100%. Nah, jadi dengerin baik-baik ya. Selama bukan mitra resmi, berapa besar pun profitnya, berapa tinggi pun levelnya, cash outnya tidak akan pernah bisa 100%. Iya, benar. Gitu. Jadi kita bagi nih 2 tahap. Jadi simple lagi nih lah. Analis-analis yang standar yang baru join lah ataupun yang masih tanpa status lah. Iya. Lalu masuk ke fase 1, ya kan? Fase 1 angka yang bisa di cash out udah meningkat. Ya. Dari angka sebelumnya. Ya, fase 1. Fase 1. Ya. Sementara kalau mau sampai bisa cash out benar 100% dari berapapun yang dihasilkan bulan itu, itu harus yang udah mitra resmi. Benar. Ya kan, yang kalau kalian lihat di Facebook, di Instagram, di mana-mana lah, nanti ada centangnya tik gitu. Ya. Harusnya semua teman-teman udah terbiasa sama hal itu. Ya. Ya, tapi impact-nya emang sampai cash out ya. Betul. Tapi mungkin teman-teman jadinya mungkin bisa jadi terlintas nih di kepala teman-teman. Loh kan selama ini udah ada level-levelan. Betul. Kok kenapa sekarang ada fase 1 dan fase menjadi mitra nih? Kan ini gimana sih gitu, mungkin. Iya, tujuan akhirnya kan kita mau membentengi gitu kan. Level kita juga udah pernah jelasin berkali-kali, level ini anggaplah sebagai parameter kita untuk proses pembelajaran kita sampai mana, lihat konsistensi kita sampai mana, ataupun menjadi acuan kita. Gitu kan, bahwa oh ya saya dari level apa, jangan sampai saya turun kemana, saya dari level apa sampai kemana. Dan yang dulu banget pernah kita bilang, setinggi apapun levelnya, kalau melakukan yang namanya revenge gila-gilaan, itu artinya melakukan yang seorang newbie lakukan. Iya, benar. Itu hanya sebuah pengingat bahwa newbie lagi loh, kan gitu. Iya. Karena apapun yang kita lakukan layaknya seorang newbie berarti kan. Iya. Gitu, udah nggak layak disebut master apalagi legend kan gitu. Iya. Itu level. Ya kan? Tapi sekarang kita udah masuk fasenya investor. Kita udah ngomongin income yang udah bukan income kecil nih. Ya kan? Benar. Analis yang income-nya puluhan juta udah banyak. Iya. Ratusan juta udah ada. Kan gitu. Benar, banyak. Iya. Benar kan? Artinya kita udah harus bicara profesional. Nah, makanya bukan mungkin sih, memang akan bahasanya rubah jadi mitra sekarang. Jadi mitra. Iya. Gitu loh. Dan kalian nggak usah pusing-pusing sebenarnya. Karena status mitra sama enggak ini, kalau yang udah bener ya, yang menjalankannya ya, yang udah lempeng ya, nggak akan berpengaruh apapun. Seharusnya nggak ngaruh apapun. Iya. Karena prioritas utamanya yang kita lihat cuma dalam hal membatasi loss. Iya. Yang kemarin Bill sebut nih bahwa ini nih yang paling harus dibentengin. Iya. Kan gitu. Iya, benar. Masih ada analis-analis bandel yang membahayakan para subscriber. Setuju. Yes. Padahal levelnya tinggi, padahal subscribernya udah cukup banyak. Iya. Tapi masih nggak mikir saat loss itu dibatasin. Iya. Masih mikirnya kalau loss ya hajar aja terus.
Yang berikutnya akan balik kok kan gitu. Sehingga kita berpikir bagaimana cara kita bisa mengambil alih. Ya mungkin itu bahasa yang tepat. Ya mengambil alih. Kita ikutan pegang kemudi. Kita ikutan pegang kemudi, kita ikutan pegang kendali atas channel yang berstatus mitra. Ya. Yang tujuannya pasti teman-teman. Kenapa? Yang tujuannya ya biar portofolio kalian nggak jeblok lah pakai nanya. Apalagi. Iya dong. Iya. Jangan sampai nih teman-teman hanya mikirnya, oh mentang-mentang udah ada fasenya investor mungkin jadinya kita yang dikunci. Oh salah kalau teman-teman berpikir gitu. Loh, salah dong. Ya, salah. Lagi-lagi sama nih, Pak. Jawabannya. Waktu kita bikin perubahan peraturan yang dulu, yang Januari 2024 juga banyak kok yang ngeluh. Sama. Pasti. Ya kan? Tapi lihatlah dampak setelahnya. Iya. Berapa banyak yang orang jadi bener. Gitu kan? Atau yang simple lagi adalah yang kita selalu bilang, oh ya untung dulu saya dikerasin sama orang tua. Ya. Kita baru akan berasa dampaknya itu nanti. Nanti bertahun-tahun kemudian. Ini nggak sampai bertahun-tahun lah. Ini nggak sampai bertahun-tahun. Iya. Gitu loh. Dan pastinya kita ya untuk membentengi investor lah, nggak mungkin nggak. Ya. Kan saya udah bilang ke teman-teman. Sekarang kepentingan saya ada 2 ya Pak. Betul. Ya. Tapi kalau kita ngelihat ya kayak tadi kita bahas Pak. Maksudnya dampaknya nggak mungkin direct langsung 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Kira-kira dari apa yang Bapak lihat, apa yang Bapak analisa beberapa bulan ke depan nih. Harapan apa yang Bapak lihat ke teman-teman analis nantinya? Harapannya duitnya makin banyak. Amin. Iya. Kenapa bisa duitnya makin banyak kan gitu? Nah itu iya benar. Karena investor jadinya nggak lari. Ya. Gini loh, kalian mesti ngerti tujuan utamanya ya. Kita mungkin mikirnya bahwa oh ya saya cuma loss kok, gitu kan? Tapi kita mesti ngerti bahwa ujung-ujungnya ini bisnis. Oh iya. Dalam bisnis orang yang kapok jauh lebih menakutkan daripada orang yang kecewa. Nah itu butuh dijelaskan. Kenapa? Gitu loh. Misalkan Bill punya rumah makan, punya restoran. Oke. Saya tuh sering makan di tempat Bill. Iya kan? Suatu hari saya makan kok agak kurang enak. Kok nggak seperti biasanya. Saya sekedar kecewa. Iya. Ya kan? Benar. Saat saya sekedar kecewa, ya oke lah. Mungkin berikut saya masih akan datang lagi. Mungkin. Saya akan balik lagi. Iya mungkin. Karena saya tahu bagus sebenarnya. Sebenarnya enak kan gitu. Iya. Lain cerita loh. Kalau kita kapok. Misalkan saya makan, tiba-tiba saya dapat perlakuan yang nggak enak. Benar kan? Benar. Makanannya juga berubah parah. Iya. Terus bahkan tagihan saya diselipin makanannya yang enggak. Benar. Ini perasaan saya nggak pesen ini. Itu pasti kapok. Saya kapok. Pasti. Saat apa kita sebut ya? Konsumen. Saat konsumen kapok, mereka nggak akan pernah balik lagi. Iya. Gitu loh. Pikirin dari sisi itu. Bahwa mungkin kita hanya berpikir, toh nantinya saya recovery, toh nantinya saya profit, toh nantinya ini, toh nantinya itu. Tapi orang kalau udah kapok, mereka nggak akan pernah balik lagi. Yang artinya, berapapun income yang kalian udah hasilkan, sekali itu hilang, karena mereka kapok, mereka nggak akan pernah balik lagi. Income itu nggak akan pernah balik lagi. Benar. Gitu loh. Dan tujuan kita di sini memprotek kalian, memprotek investor juga. Yes. Gitu loh. Karena circle yang sehat tuh apa sih? Masa biasa nggak ngerti-ngerti kan gitu? Benar. Cuman sebenarnya saya kepikiran soal mimpinya ya Pak. Mimpinya teman-teman yang kita bahas kemarin loh. Kita mau mimpi apa sih teman-teman? Iya dong. Kita capai bareng-bareng nih. Ya jangan sampai mimpi besar ya kita anggap kita semua lah. Ya dong. Ya mimpi besar teman-teman. Ya ujung-ujungnya ngerusak siapa lagi? Betul. Atau simpelnya saya bilang begini. Saya nggak tahu berapa banyak. Tapi saya yakin ada. Berapa banyak sih dari kalian yang mungkin selama ini sepanjang hidup kalian punya mimpi nggak pernah tercapai? Di saat kalian berusaha menjalankan cara kalian, gaya kalian, prinsip kalian, pola pikir kalian. Dan seketika mimpi itu jadi mulai terwujud saat kalian mulai membukakan pintu untuk kita. Saat kalian mau mencoba pakai cara kita, pakai pola pikir kita, pakai prinsip kita. Mimpi itu mulai terwujud. Jadi simpelnya, kalau kita nggak mau ngasih kesempatan terhadap hal-hal baru, apalagi hal-hal yang positif, memang keras, memang susah. Ya mimpinya akan semakin jauh tuh.
Semakin jauh, benar. Benar. Gitu loh. Benar. Ya intinya apapun mimpinya, saya, Bapak, TF, ya, kita nih siap nih buat kejar mimpinya bareng-bareng ya kan? Nggak akan susah, saya kasih hint sedikit. Nggak akan susah, saya kasih hint Ini sedikit. udah beda nih, ada hintnya nih. Ada hint sedikit. Oke. Patokannya adalah, oke lah pasti di kualifikasi bulanan, standar, kalian semua tahu itu. Ya. Patokannya cuma tadi kan itu bilang membatasi loss. Yes. Lossnya berapa banyak sih? 1 medal. Ya. Selama lossnya 1 medal, cenderung aman. Nah gitu aja deh. Tapi kalau 1 medal, bulan depan 1 medal, bulan depan 1 medal, bulan depan 1 medal, ya sama aja sih. Nggak gitu juga, kan gitu ya. Tapi kayaknya, ini saya keinget satu nih soal lo 1 medal nih. Dulu kan sebenarnya kita pernah ngomong kan ke teman-teman yang dulu sempat private sama kita di sini, Teman-teman legend. Legend yang awal-awal. Awal banget itu. Maksudnya, saya ada sempat yang ada terjadi negosiasi, jangan 1 medal apa, 2 medal kayak masih bisa gitu. Dan waktu itu saya iyain. Oh iya itu maksud saya, waktu itu Bapak iyain kan. Yeah. Tapi kan mungkin buat teman-teman yang waktu itu terlibat, sekarang nonton, kenapa jadi 1 medal lagi gitu. Gini, sebenarnya dari waktu itu teman-teman legend kita kumpulin pun kita udah ngasih tahu ya, kita udah ngajarin. Bahwa selalu lah bikin patokan, lossnya hanya bisa 1 medal. Oke? Yeah. Tapi waktu itu ada beberapa orang nego, saya sebenarnya cukup nyaman dengan 2 medal. Karena kalau 2 medal pun saya masih mampu mengejarnya. Yeah. Dan waktu itu saya okein. Yeah. Kenapa waktu itu saya okein? Tujuan utamanya di fase yang waktu itu adalah masih membangun portofolio. Yes. Waktu itu kita bilang sama legend-legend ya, karena kalau jatuhnya sampai 5 medal, 7 medal, bangkitnya susah. Iya. Itu realita kehidupan. Iya, cenderung patah semangat sih. Patah semangat, bangkit susah. Cenderung makin ugal-ugalan. Iya, Itulah kenapa butuh 1 medal doang. Sementara ada nego sampai 2 medal, kita bilang masih oke lah. Oke kalau emang nyamannya di situ. Iya. Di masa pembentukan portofolio. Iya. Sekarang udah ada investor. Udah beda udah total. lain. Beda total. Di sisi investor saat 2 medal itu berapa pips, berapa dolar. Iya. Kan gitu. Iya. Angkanya bunyi itu. Benar. Gitu kan. Mungkin kalau saat itu ya, mungkin kebanyakan aplikasi kita dibuka sama teman-teman yang membuat analisa. Betul. Hari ini, fase ini, itu teman-teman udah saling membuka aplikasinya bareng-bareng sama teman-teman investor. Betul. Jadi ya mesti sama-sama tahu tujuannya. Sama-sama kita saling jaga lah satu sama lain lah. Ya. Dan tugasnya kita jagain. Gitu kan. Dan itu akan menuju ke peraturan ketiga. Peraturan ketiga, di mana yang tadinya turun 1 medal boleh loss sampai 175%. Yes. Sekarang berubah menjadi 150%. Nah, ya. Saya yakin nih, ya tetap sih sebagian besar akan ngerasa, aduh gimana nih jadi kayak gini nih sekarang nih. Sebagian besar Dong ya kan? Dan berita baiknya adalah udah ada sekian ratus channel yang layak menjadi mitra dan akan langsung mendapatkan hak menjadi mitra resmi. Teman-teman, ini saya nggak tahu kalau Bapak bakal bahas yang ini. Itu faktanya. Good news banget loh Bapak mau ngomong gitu. Jadi kalau bilang, aduh gimana ya, aduh susah banget, lihatlah yang ratusan orang itu. Iya. Buktinya mereka bisa gitu loh. Ini benar-benar dibocorin nih kalau ini. Iya. Jangan lihatnya tuh si itu nggak bisa, tuh si itu nggak bisa, tuh si. Kalau yang nggak bisa kita jadiin patokan. Iya. Ya hidup kita kayak mereka gitu loh. Kalau mau jadiin patokan tuh ke yang mereka yang berhasil gitu. Yang berhasil ya. Benar. Jadi berarti udah nggak ada alasan lagi buat apa ya? Takut sama aturannya. Enggak, orang ini kan menuju ke mimpinya teman-teman semua sebenarnya. Banyak duit, percaya saya. Oke, teman-teman, banyak duit bareng-bareng. So it's now or never and change your life. Bye.